Halo, ketemu lagi. Hari ini kita pengen review kaos dari ini, Uniqlo versus Kaos. Kaos ini fenomenal banget ya pada tahun 2019, sekitar bulan Juni, Juli, Agustus gitulah. Kayaknya di hampir di seluruh dunia, Uniqlo mengeluarkan produk ini termasuk di Indonesia. Dan bagi kalian yang kemarin antri-antrian juga pasti udah merasakan bagaimana cara membeli kaos ini. Jadi kita review aja nih, kira-kira apa sih kelebihan dari produk ini yang bisa kita lihat untuk inspirasi bisnis kamu. Stay tune di Abiyat Apparel bersama saya, Rifani Muhammad Syafri. Oke, langsung saja kita review kaos ini. Sebelumnya saya pengen cerita dulu, saya dapat kaos ini waktu itu saya nitip di Tiongkok sama ponakan saya. Ya ponakan umurnya nggak jauh sih sama saya, ponakan nih, tapi intinya dia masih kuliah di sana waktu itu, karena kan waktu itu belum covid ya, jadi waktu kuliah dan dia kayak bikin jasa penitipan gitu, dan katanya kalau mau beli kaos ini bisa ke dia. Akhirnya saya nitip. Waktu itu sih kalau nggak salah harganya sekitar, kalau dirupiahin sih mintanya sekitar 250.000 lah kalau nggak salah ya. Dan kebetulan waktu itu saya belum ngerti sih dan belum punya kaos Uniqlo, jadi saya nebak aja tuh ukurannya, minta ukurannya waktu itu M nih. Alhamdulillah datang tanpa harus ngantri ya, kayak mungkin beberapa orang juga udah ngantri gitu, yang berebut-rebut lah. Kalian tau lah videonya udah nyembar banget, viral di sosial media banyak ya, beberapa negara bahkan di Indonesia pun. Dan alhamdulillah datang, saya pakai dan waktu itu pas-pasan sih. Jadi kayak kalau saya dulu menganggapnya Uniqlo tuh ukurannya kayak ukuran luar ya, ternyata dia memang lebih masih Asia banget gitu. Jadi ternyata pas-pasan di saya waktu itu. Ini sih kalau misalnya saya bilang ya, ini kalau misalnya kayak Cotton Combat enggak juga, karena dia itu lebih mirip hampir kayak Cotton Jepang. Cuman kalau Cotton Jepang kan agak kasar ya. Nah, ini dia agak lembut. Tapi nggak tahu juga, ini saya udah setahun make. Sebenarnya waktu saya ingat, saya waktu pertama kali make sih memang dia agak lembut. Nah, memang dan bahannya itu agak tebel, lebih tebel ya, mirip-mirip hampir kayak 20S lah kalau misalnya ada di Indonesia ya. Ya intinya antara Cotton Jepang sama Cotton 20S biasa lah kalau biasanya kita cari di lokalan nih bahannya. Dari segi jahitannya, dia standar sama ya kayak di kita juga nih. Ada rantai nih, sama kayak jahitan yang ada di kita, di clothingan kita. Terus untuk ribnya, dia menggunakan ukuran rib sekitar 1,5 cm nih, jadi agak kecil dan tanpa di stick. Jadi nggak ada stickannya dijahit di sini. Jadi memang kayak kesannya tuh memang kayak kecil aja gitu kerahnya. Cuma ini emang udah kayak agak lebar banget saya makainya ya, karena memang udah dipakai hampir 2 tahun kan, 1,5 tahun lah ya dipakai, walaupun jarang make, cuman ya udah berubah lah intinya. Terus, nah ini yang unik dari produk ini adalah menurut saya waktu pertama kali datang itu, dia jahitan kamannya itu berbeda ya daripada kam yang biasa. Jadi jahitannya tuh kayak atas bawah atas bawah atas bawah gitu. Kalau misalnya di penjahit biasa mungkin kayak di sum biasanya katanya gitu. Cuma ini bukan di sum sih. Dan saya sempat menanyakan sebenarnya ini ke beberapa montir lah ya, montir jahit yang langganan saya, karena saya kan pengen banget tuh, pengen kayak gini juga nih. Saya bilang, "Nih, teknik apa nih? Saya pengen punya alatnya nih." Cuma waktu itu dia bilang alatnya belum ada di dia. Akhirnya saya nggak jadi beli. Cuman seingat saya nih, ada brand lokal yang mirip yang menggunakan teknik seperti ini. Saya pernah lihat produknya dari Asbul ya kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya brandnya, Asbul yang terkenal juga lah ya, kan mungkin sering di endorse artis gitu, yang sering dipakai sama Billy. Terus kayaknya orang-orang Bandung pakai lah, beberapa selebritis kayak Bang Sule segala macam pakai Asbul tuh. Nah, salah satu produknya saya pernah lihat tuh, karena customer pernah bawa ke sini, itu pakai jahitan seperti ini nih. Jahitan mirip sum gini, di sum kalau dijahit biasa ya. Ya nanti saya coba cari tahu lagi nih alatnya di mana nyarinya nih. Jadi kayaknya unik juga sih kalau misalnya clothingan pakai yang kayak gini. Dan jahitannya itu kecil ya, jadi sini atas bawah, yang di bawah juga seperti itu. Cuma memang kalau dari segi kerapian sih menurut saya emang lebih rapi pakai kam biasa ya daripada ini. Cuman lebih unik aja gitu. Jadi kesannya tuh lebih beda daripada kaos biasanya ya. Karena di dalamnya pun ya dia agak ngerut-ngerut gitu karena saking kecilnya gitu. Terus dia agak gampang luka. Cuman ya udahlah, ini kan namanya juga variasi ya. Jadi ini membuat produknya lebih unik. Terus lanjut kalau dari sablon. Kalau sablon udah pasti ya, Uniqlo dari yang pembahasan sebelumnya pun kita udah bahas dia menggunakan sablon rubber. Detailnya lumayan kecil, tapi tekniknya kalau ini bukan raster ya. Kalau sebelumnya kan kita yang review sebelumnya pakai raster, ini dia pakai teknik biasa, pakai sistem solid. Cuma memang detailnya lumayan kecil.
Jadi ya pengerjaannya sebenarnya lumayan susah juga sih kalau untuk para ini, takutnya kan geser-geser ya, kalau geser dikit nanti bilangnya sablonnya ngintip gitu. Karena kalau sablon ngintip tuh memang biasanya sering terjadi banget di dunia sablon. Jadi kayak ngintip sedikit geser gitu, serambut dua rambut. Kalau ini bener-bener emang dia rapi, walaupun memang ada sedikit-sedikit tetap ada gesernya, tapi memang dimaklumi lah karena juga namanya juga sablon manual ya. Terus tapi memang ini saya ingat banget pertama kali beli itu langsung ada noda ini di tengah nih. Kayaknya sih ini kayak tintanya itu waktu itu nempel sama warna putih di bagian abunya. Pertama kali saya beli itu udah kayak gitu, pas saya buka udah kayak gitu, dan tapi sampai sekarang sih emang kayak gini nggak berubah. Dan overall sih sablonnya oke lah. Dan kalau secara teknik sih mungkin dia memang menggunakan teknik yang luar biasa sih biar sablonannya tampak terlihat lebih bagus gitu. Selanjutnya untuk label yang di dalam, yang di satin biasanya yang, nah dia peletakannya ini agak unik, emang dia di belakang, di bawah gitu, jadi nggak di samping. Bisa kan cuma di samping kanan atau kiri ya. Nah kalau ini dia di bagian bawah gitu, dan ditulis ini made in China, berarti kan ini produksi Cina ya. Saya nggak tahu Uniqlo pabriknya di mana aja, yang jelas ini di Cina. Terus dan menggunakan berbagai bahasa untuk perawatannya, dan dia juga memang menyuruh sablonnya tidak disetrika ya, cuman ya pada prakteknya tetap kena setrika sih. Itu aja. Terus detail yang lain tentunya ada bordiran dia sisihkan di sisi kiri, cuman lambang X aja nih. Terus warnanya pun menyerupai dengan warna bahannya, jadi terkesan minimal sekali ya. Dan tentu bordirannya juga dalamnya udah di finishing dengan baik, jadi tidak ada kain kerasnya kalau bahasa kitanya, atau gak ada kain vislinnya di dalamnya lagi. Jadi bordirannya tuh udah menyatu banget sama bahan. Dan nah ini nih sempat saya bilang di pembahasan sebelumnya ya, label yang kemarin Uniqlo pakai itu dia gampang banget rusak. Nah ini buktinya nih. Nah ini udah rusak nih, bahkan logo Uniqlo-nya udah nggak ada, ukuran mediumnya udah rusak, tinggal sisa kaosnya aja nih. Nah inilah kekurangan dari sablon yang mereka miliki untuk label. Tapi ya memang di dalam sih, tapi memang kalau pertama kali kita lihat tuh bagus banget, karena memang kebacanya solid banget, warnanya cerah gitu, terus solid, tapi kelamaan hilang. Jadi ya mungkin kalau sekitar setahun 2 tahun pasti. Ya nggak tahu nih kalian di rumah udah pada hilang belum bagian ini nih. Silahkan aja komen di bawah ya kalau misalnya punya baju kaos ini atau Uniqlo yang lain, labelnya udah hilang belum, selama berapa lama hilangnya gitu. Baik, itu saja sih review untuk kaos yang ini. Nanti kita review lagi kaos-kaos yang lain ya, karena kebetulan yang terdekat yang saya punya ini, nanti selanjutnya kita coba review kaos-kaos terbaru. Tadi kemarin ada request tuh, coba dong review kaos-kaos Gucci gitu kan, terus kaos-kaos kayak yang vintage gitu. Nanti kita coba cari source-nya dulu, kira-kira yang mana yang bakal kita review. Mudah-mudahan ada kesempatan buat review kaos-kaos itu dari segi tukang jahit atau dari segi konveksi lah ya bilangnya. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum, salam jahit, salam gusur.